Tuhan. Shalom. Haleluya. Kami minta maaf ya tadi bukan agak ya terlambat datangnya ya saudaraku sekalian karena sesuatu dan lain hal. Amin. Dimaafkan ya. Dimaafkan gak? Dimaafkan gak? Kalau saudara gak maafkan, wah saudara gak diampuni nanti. Dimaafkan ya, amin. Ya, kita bersyukur sama Tuhan Bapak Ibu saudaraku sekalian ya. Ya, kita ada semuanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, Tuhan pelihara kita, Tuhan sayang sama kita. Tuhan gak mungkin loh lupakan kita. Bagaimana mungkin Tuhan melupakan kita? Ditebusnya kita dengan nyawanya sendiri, dibelinya kita dengan harganya. Ya, saudara kalau beli barang yang mahal saja, ya kan? Saudara nggak mungkin lupa, benar nggak? Ini kita dibelinya dengan darahnya loh, dengan nyawanya. Betapa berharganya kita di mata Tuhan, amin. Di hati Tuhan, di pikirannya Tuhan. Itulah kita, itulah kebenarannya. Itulah kebenarannya. Ya tak, itu makanya kita jangan mau ditipu oleh si iblis. Mengatakan kita ini gak berharga lah, kita ini orang buangan, kita ini orang yang tertolak. Ya, Tuhan gak pernah tolak kita, amin. Amin. Itu makanya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Saya menikmati ibadah hari ini. Betul, kayak dibilang Mama Mimi tadi itu, waduh, saya kalau nyupir mobil ke sini saudaraku sekalian udah ngantuk-ngantuk. Ya, apalagi kaki saya tadi agak tertarik-tarik ini. Apa namanya? Asam urat. Ya, di atas kulit itu dikit. Karena waktu doa puasa itu langsung minum kopi teh tarik sama campur kopi. Perut kosong. Ya, memang harus ini juga, memang ya, bertobat juga dari kopi. Kalau perut kosong itu janganlah. Ya, langsung. Ya saudaraku, tapi ada gairah ketika naikkan pujian kepada Tuhan, mendengar gitarnya apa namanya sinsetum yang dinaikkan kepada Tuhan. Waduh, mendengar bunyi kerincingan, ya, mendengar kesaksian. Waduh, luar biasa, men. Jangan berharap sama manusia katanya, ya kan? Amin saudaraku. Kalau berharap sama manusia, makanya kita jadi orang yang terkutuk. Betul nggak saudara? Tidak. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kata Tuhan kan? Nah itu makanya, biarpun ada janji-janji manusia sama kita, kita tetap berharap aja sama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Ya, saya menangis tadi dengar kesaksian ibu tadi loh. Ibu pendeta itu, waktu anaknya meminta uang itu, ya karena sebagai orang tua kita juga mengalami itu kan, benar nggak? Ya, mengalami juga seperti itu. Aduh, anak curhat kalau nggak ada uang, anak minta itu, aduh, rasanya berlubuk hati kita. Ya, seandainya aku punya uang, jangankan uang segitu, mungkin pikir kita begitu kan? Apa yang terbaik akan aku berikan sama anakku. Benar gak saudaraku? Iya. Begitu juga lah Tuhan kepada kita. Saudara, aduh, Tuhan itu begitu mengasihi kita. Dia gak pernah tertidur memikirkan kita, melihat kita. Gak pernah tertidur Tuhan. Tidak pernah terlelap. Itu firman Tuhan yang bilang kok. Penjagamu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Itu makanya kita bersyukur sama Tuhan. Ada Tuhan yang pelihara kita, amin. Amin saudaraku. Amin. Percaya saja kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau? Pesan Tuhan minggu ini kepada kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Satu ayat saja dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bukakanlah Alkitab saudara atau Al-HP saudara. Al-HP, Alkitab HP namanya ya. Ya, bukakanlah. Sudah dapat katakan amin? Belum semuanya dapat ya. 1
1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca dengan hati yang terbuka, dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 kali lagi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita harus mengerti, saudaraku sekalian, mengucap syukur itu rupanya kehendak Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, ada kuasa dalam ucapan syukur. Ada kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa yang tak terhingga loh. Itu makanya Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, mengucap syukur ini bukti iman kita loh. Bukti percaya kita kepada Tuhan. Mengucap syukur artinya kita mengakui keberadaan Tuhan dalam segala hal, dalam seluruh kehidupan kita. Kita mengakui Tuhan. Itulah kenapa Tuhan bilang itu dikehendaki Allah. Mengucap syukur itu bukti iman kita, saudara sekalian. Kalau kita tidak mengucap syukur, kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak mengakui Tuhan. Mengucap syukur itu bukti kita mengakui keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Bukti kita mengakui bahwa Tuhan itu baik. Itu mengucap syukur. Bukti bahwa kita ini tidak bisa ngapa-ngapain, tidak ada artinya tanpa Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Atau kita salah baca kali, mengucap syukurlah amun amasi kau arek. Begitu kan ayatnya? Hah? Iya. Mungkin saudara perlu pakai kacamata, mungkin seperti itu kali enggak? Mengucap syukurlah kalau emasmu lagi banyak, ya, tabunganmu lagi melimpah, ya, babimu laku dijual berpikul-pikul. Nah, mengucap syukur itu. Amun glute. Iya. Tapi enggak, kan firman Tuhan bilang apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, saudara. Kita harus mengerti dalam kehidupan kita ini, ya saudara sekalian, Tuhan mengerti apa yang harus dilakukannya bagi kita. Tuhan mengerti cara membentuk hati kita ini. Saudara mengerti nggak yang mau saya maksud? Hidup kita ini terus dibentuk oleh Tuhan, terus diperbaharui oleh Tuhan, terus dibersihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, itu makanya apapun yang kita alami, apapun yang menjadi tantangan kita, kita harus mengucap syukur. Harus mengucap syukur. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara perhatikan baik-baik. Mengucap syukur itu bukan masalah perkara yang hanya di bibir saja. Kenapa kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Karena ada ucapan syukur dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa aku ada karena ditebus oleh Tuhan. Aku ada karena Tuhan yang menerima aku. Aku ini orang berdosa. Itu makanya kita memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan kita nyanyi asal nyanyi. Hatiku percaya, hatiku percaya. Kenapa kita percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Itulah makanya Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam apapun yang kita alami. Satu kali seorang pendeta memberikan kesaksian seperti ini. Ya. Seorang jemaat, dia penjual tempe, saudara sekalian.
Dia penjual tempe, seorang jemaat ini. Ya. Waktu dia mau jualan, tempenya kok belum jadi, belum matang. Saudara tahu nggak tempe yang belum matang? Masih model kacang kedelai, bukan kacang keledai ya, kacang kedelai. Ya. Dia bingung, kenapa tempeku nggak jadi? Dia mau nggak mau, dia harus ke pasar. Kalau nggak balik modal, kami makan apa? Tetapi dia sudah diajarkan sebenarnya dia mengucap syukur dalam segala hal. Hatinya sedih, saudara sekalian. Tuhan, bagaimana tempeku ini? Dia dengan letih lesu ke pasar, saudaraku sekalian. Dia ke pasar, dibukanya lah tempenya itu. Dalam nama Yesus, tempeku matang, tempeku matang. Dilihatnya, ditipnya lagi tempenya, masih model kedelai. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Siapa yang mau beli tempeku kayak gini? Dia berdoa lagi, matang, matang, matang. Diintipnya lagi, saudara sekalian. Nggak jadi tempenya. Masih model kacang, saudaraku sekalian. Teman-temannya penjual tempe yang lain sudah pada lalu. Dilihatnya hari sudah mulai sore, pasar sudah mulai mau tutup. Tapi dia ingat, gembalaku mengajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dia berkata begini, Tuhan, terima kasih untuk tempe ini hari ini. Terima kasih untuk jualanku hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Dia naikkan pujian kepada Tuhan karena hatinya sudah penuh dengan syukur. Hatiku mungkin seperti itu. Mungkin belum ada lagi waktu itu. Ya. Saudaraku, dia nyanyi-nyanyi, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Pasar sudah mulai sepi, saudara sekalian. Ya kan? Sudah mulai sepi pasar. Tiba-tiba datang seorang ibu, ya, naik mobil, cari tempe. Bu, sini bu. Ada jual tempe nggak di sini? Oh, ada bu. Tapi dia takut menawarkan tempenya. Karena apa? Belum matang, saudara, tempenya ini. Sudah pada pulang sebagian bu, katanya. Aduh, saya mau cari tempe bu, yang banyak. Saya mau cari tempe yang belum jadi. Loh, oh ada bu, ada. Seberapa banyak ibu mau? Yang banyak. Saya punya bu. Dilihatkannya tempenya. Iya seperti ini. Ibu mau berapa banyak? Semuanya. Bingung dia, saudaraku sekalian. Akhirnya dia bertanya, Ibu, kamu kok beli tempe yang belum matang? Kok ibu borong punya saya? Saya ini mau pulang ke Eropa bu. Jadi kalau perjalanan saya jauh, tempenya biar bagus, biar matang di jalan, dan bisa kami pakai di sana. Oh begitu ya bu? Iya bu. Sini tempenya saya beli semua. Begitu saudara. Ini betul ini kejadiannya. Menurut kesaksian Pak Pendeta itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena mengucap syukur. Saudara, saya mau kasih tahu. Mengucap syukur itu mendatangkan kuasa yang besar. Saudara pernah ingat nggak Tuhan Yesus ngasih makan 5.000 orang? Nanti saudara baca. Mengucap syukur mendatangkan berkat yang berlipat kali ganda. Coba 5 ekor ikan sama 2 roti dan terbalik kayak itu. Hah? 5 roti 2 ikan. Ikannya ikan paus nggak? Hah?
Ikan hiu kah, ikan paus? Ngasih 5.000 orang laki-laki makan. Begitukah kira-kira firman Tuhan itu? Tidak, saudaraku sekalian. Yang ngasihnya itu anak kecil, gimana dia mau ngangkat ikan paus? Saudara kalau saudara baca itu nanti baca di rumahmu. Ya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 5 roti 2 ikan itu. Tuhan menghadap ke langit. Ya, saudaraku sekalian, sini roti dan ikan itu. Tuhan menghadap ke langit. Dan apa? Firman Tuhan bilang, nanti baca di Matius. Dan mengucap syukur. Kalau di Yohanes bilang mengucap syukur. Kalau di Matius bilang mengucapkan berkat. Tuhan mengucap syukur. Itu mengajarkan kepada kita bahwa mengucap syukur itu, Tuhan memberikan teladan kepada kita. Mengucap syukur itu mendatangkan berkat yang berlipat-lipat ganda yang kita tidak tahu seperti apa lipat gandanya. Coba bayangkan saudara sekalian, 2 roti sama 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Sisa 12 bakul. Kenapa? Karena Tuhan memberikan teladan kepada kita. Saudara jangan bilang, ya Tuhan, ya Allah. Ingat, Tuhan Yesus itu datang sebagai manusia untuk memberi teladan kepada kita. Amin, saudara. Tuhan menengadah dan mengucapkan syukur untuk roti dan ikan ini. Itu makanya, ya, apapun yang sedang kita alami, ingat, ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Itu bisa mendatangkan berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Tahu nggak saudara artinya ucapkan syukur itu? Perkatakan, bilang, suarakan. Itu namanya mengucapkan. Helak pengen, amen. Perkatakan, mengucap syukur. Artinya perkatakan syukurmu kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mengucap syukur yang kedua, mendatangkan kuasa kebangkitan. Saudara ingat nggak tentang Lazarus? Pernah dengar tentang Lazarus dibangkitkan? Bukan Lazarus yang naik ke pohon. Ya. Itu Zakheus, ya. Lazarus yang mati dibangkitkan. Saudara, ketika Tuhan bilang buka kuburnya itu, saudara baca nanti ya. Kita nggak ada kepanjangan kalau kita bahas itu. Tuhan apa katanya? Tuhan mengucap syukur. Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Ternyata mengucap syukur itu, saudara sekalian, menaikkan syukur kepada Tuhan, itu kita mendatangkan kuasa. Wah, saya pikir itu makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita, naikkanlah syukur. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Mendatangkan kuasa. Elak mikir, elak itu apa namanya, takut apa mikir ya? Elak mikir. Amin, saudaraku. Firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Coba, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rasanya kita mau putus asa, tapi Tuhan bilang mengucap syukurlah, naikkan syukurmu. Saudara, di pelayanan pun seperti itu, saudara sekalian. Ya, seperti Ibu Pendeta tadi bersaksi tadi. Aduh, kapan pelapon kami ini mau dibikin? Ibu Saida sudah bikin pelaponnya. Bagaimana ini? Jemaat kok nggak datang? Saudara, tapi firman Tuhan bilang mengucap Syukur. kita dikasih Tuhan pelayanan itu udah bersyukur kita. Amin. 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 Nggak
ada persembahan kolektif khusus gembala. Ya, sama nih kita Bu. Ya, kolektif kita dari surga. Amin. Loh saudaraku, kadang-kadang bukannya tidak ada tantangan supaya nggak mengucap syukur. Kayak apa nih pelayananku nih? Kayak apa? Tapi Tuhan nggak mau seperti itu. Tahu nggak saudara lawannya mengucap syukur apa? Bersungut-sungut, menggerutu. Sekali lagi, mengucap syukur mengakui keberadaan Tuhan. Mengucap syukur itulah bukti iman kita. Mengucap syukur kita percaya kita ada karena Tuhan. Semua keberadaan kita karena kasih Tuhan. Itu mengucap syukur. Tapi lawan dari mengucap syukur apa? Bersungut-sungut, menggerutu. Apa ini kayak apa? Coba kita lihat. 1 Korintus 10 ayat 10. Apa firman Tuhan bilang? Ya, Israel sebagai suatu peringatan, itu judulnya 1 Korintus 10 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat katakan amin? Oh, nggak dapat rupanya ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Kita dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara, waktu bangsa Israel bersungut-sungut, saudara jangan kira yang dibinasakan oleh malaikat Tuhan itu, oleh malaikat maut itu hanya ya 20 orang, 10 orang, bukan. Ribuan saudara sekalian. Nanti saudara baca perjanjian lama. Bersungut-sungut berarti tidak mengakui Tuhan, saudara sekalian. Itu bersungut-sungut. Itu makanya Tuhan gak suka kalau kita bersungut-sungut. Makanya Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lawan dari mengucap syukur adalah bersungut-sungut, menggerutu. Kenapa ini? Apa ini? Ini, itu. Coba kita lihat, yuk. Yakobus. Coba. Saya nggak lama-lama. Firman Tuhan. Yuk, Yakobus 5 ayat 9. Siapa yang dapat silakan baca untuk kita. Yakobus 5 ayat 9. Silakan. Yang belum dapat silakan membacanya dengan suara yang keras. Yakobus 5 ayat 9. Sudah dapat? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan kamu bersungut-sungut, saling mempersalahkan. Coba di rumah tangga itu saling mempersalahkan. Kenapa? Karena ada sungut-sungut. Karena kamu ini jadi begini. Apa? Karena suaminya lagi. Akhirnya saling mempersalahkan. Mereka lupa bahwa Tuhan melihat itu semua. Ya kan? Siapa hakim yang adil itu? Tuhan. Mereka lupa bahwa semuanya Tuhan lihat. Tuhan melihat semuanya. Itu makanya jangan sumut-sumut, amin. Jangan menggerutu, aduh, kayak apa ini? Kayak apa ini sedapku ini? Jangan takut, amin. Amin. Nanti Tuhan buka jalan. Amin. Aminnya kayak amin. Amin. Tapi Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala. Saya mau difoto dulu. Please. Ya, itu cobalah belajar itu. Harusnya Bapak Rijal yang foto saya. Coba si Rijal mau foto saya, tapi bapaknya nggak mau. Itu lahirannya saya. Ya. Disuruh bapaknya itu. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan bilang begini. Ya,
Supaya kita apa? Jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Nih saudaraku sekalian, orang yang bersungut-sungut ya sudah ada hukumannya. Dihukum loh. Itu makanya jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut ini saling mempersalahkan nanti. Bersungut-sungut ini saling menyakitkan. Oh saudaraku, jangan anggap remeh dengan yang namanya bersungut-sungut itu saudaraku sekalian. Itu bisa saling menyakitkan itu. Itu makanya Tuhan ajar kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan kamu bersungut-sungut supaya kamu bercahaya di tengah-tengah mereka, kata Tuhan. Itu makanya saudaraku sekalian, Tuhan gak suka, Tuhan gak mau kalau kita bersungut-sungut. Kalau bersungut-sungut itu tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui keberadaannya Tuhan, tidak mengakui pembelaannya Tuhan. Itu namanya bersungut-sungut. Amin saudaraku. Jangan mau bersungut-sungut, amin. Kita jangan mau bersungut-sungut, amin. Percaya saja, Tuhan pasti menggenapi rencananya dalam hidup kita. Amin. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Amin saudaraku. Ucapkanlah syukur. Ayat terakhir yang kita lihat, Mazmur 50. Nah, Tuhan mengajar kita mengucap syukur dalam segala hal. Akui Tuhan dalam segala hal. Akui Tuhan dalam setiap lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, kata kitab Amsal 3. Ya. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 50 ayat 23. Kita baca bersama-sama. Dan apa katakan amin? Endai. Mazmur 50 ayat 20 telu. Jadi, yuk kita baca sama-sama. Ije due telu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, kata Tuhan. Itu makanya kalau kita bersyukur, kita mempermuliakan Tuhan. Tapi ingat, syukur yang seperti apa? Sebagai korban. Itu makanya jangan saudara bersyukur hanya ya kalau uang banyak baru bersyukur. Kalau sesuatu yang tidak mengenakan pun kita harus bersyukur kepada Tuhan. Itu namanya korban syukur, saudaraku sekalian. Kita merelakan hati kita. Kita merelakan jiwa kita. Kita merelakan hidup kita untuk menaikkan syukur. Rasanya gak enak. Rasanya aku disakiti. Rasanya aku dikucilkan. Rasanya aku dibuat. Aku tidak dihargai. Tapi saudara sekalian, firman Tuhan bilang, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudara, kalau saudara mau Tuhan dimuliakan, ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ini untuk saya juga loh. Ya, jangan saudara saya menyampaikan ini untuk saudara saja. Ya, untuk kita, untuk saya. Kita harus praktekin dalam hidup kita. Rasanya bagaimana? Rasanya hati ini kayak mau gerasa gerusuk, mau cepat. Aku mau. Awas kalau enggak. Rasanya mau gerasa gerusuk. Tapi Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala. Mengucap syukur itu membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai. Ingat, ada kuasa dari mengucap syukur. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa pelipat ganda.
Amin saudara. Berlipat-lipat ganda. Bersyukur. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk usahamu, untuk anak-anakmu. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk pelayanan kita. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk jalan yang akan Tuhan buka bagi kita. Amin. Mengucap syukur untuk berkat yang sedang kita nantikan. Mengucap syukurlah. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia begitu mengasihi kita sampai pada kesudahan zaman. Dia tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan hanya ketika kita mengalami sesuatu yang melimpah kita mengucap syukur. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tapi ketika ada tantangan, ketika sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita jauh daripada Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena mengucap syukur mendatangkan kuasa, mendatangkan berkat yang berlimpah. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi teladan dalam hidup kita. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Biarlah firman-Mu itu terus hidup dalam hidup kami. Engkau yang berfirman Tuhan, barang siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, dia mempermuliakan Engkau. Tuhan, kami mau mempermuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami, dalam keluarga rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami mau supaya Engkau dimuliakan. Tuhan, kami mau melihat hati-Mu disenangkan Tuhan Yesus. Ajar kami mengucap syukur. Tolonglah kami Tuhan. Mampukan kami. Jauhkan kami dari menggerutu. Jauhkan kami dari sungut-sungut. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, teguhkan firman. Dalam nama Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan,